Khairun nasi man kaffa fakkahu wa syarrun nasi man kaffa fakkahu wa kaffa kaffahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Awalan hayya bina an nashkura ni'matan illa azza wa jalla hatta nashkura an najtami' fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutamazilaini ila habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bil qaul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sahabat aksiku yang kami hormati, dewan juri yang selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan, penuh dengan kekuatan. Saudara aksiku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kita dengan kekuatan yang besar, yang mana di sini menandakan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemuda, karena di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Sahabat aksiku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirul ummah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anha pernah berkata, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia seorang pemuda, dan tidak pula seorang berilmu diberikan ilmunya melainkan ia seorang pemuda pula. Sahabat aksiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepercayaan dan tanggung jawabnya kepada para pemuda, yang mana dalam sejarah mencatat bahwasanya beliau pernah memberikan tanggung jawabnya kepada Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rahawah, yang mana beliau menunjuk mereka sebagai panglima perang angkatan kaum muslimin dalam menghadapi kaum Romawi. Beliau juga pernah menjadikan panglima perang Usamah bin Zaid, yang mana di sana masih banyak para sahabat lebih senior daripadanya, lebih banyak pengalaman pertempuran daripadanya. Akan tetapi Rasulullah tahu bahwasanya umatnya akan berjaya hanya di tangan para pemuda. Sahabat aksiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa Al-Ghalayani pernah berkata, inna fi risyu'an amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya hanya di tangan para pemudalah segala urusan umat. Di bawah kaki para pemudalah hidup dan matinya umat. Syababul yaum rijamul ghad. Pemuda di hari ini pemimpin di masa depan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat aksiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda merupakan estafet penerus perjuangan bangsa. Maka sudah seharusnya kita sebagai para pemuda-pemudi bangsa untuk selalu memiliki semangat yang tinggi untuk kelangsungan nusa, bangsa, dan negara. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempersiapkan generasi yang bawa perubahan. Sahabat aksiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai para pemuda masih diberikan dengan bentuk fisik yang kuat, mata masih bisa melihat dengan tepat, tangan masih bisa mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan ataupun cantik yang memikat. Maka gunakanlah hai para pemuda untuk selalu senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Saudara aksiku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan zaman milenial ini. Karena tidak sedikit para pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya, yang istilahnya HP-nya bermacam-macam mereknya. Laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, sawahnya lega, kontrakannya di mana-mana, duitnya loga. Setiap hari makannya di Ampera, namun batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjurus ke dalam jurang narkoba, terayu oleh rayuan wanita, dan dikarenakan mereka selalu melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Sahabat aksiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti timbul di dalam benak hati kita, bagaimanakah peran kita sebagai pemuda untuk harapan bangsa, bahkan harapan mertua. Cukup sekian pidato yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.